Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Manayani. Di sini saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Neneng Luciani Samsudin. Di sini saya berperan sebagai bidan. Baik, ya, perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya mahasiswa dari Unsika, Prodi D3 atau Bidanan. Punten ya Bu ya, di sini saya akan mewawancara Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Boleh dimulai aja Bu? Baik, boleh dimulai saja. Pertama, Ibu kan sebagai bidan ya Bu ya. Menurut Ibu itu selaku bidan apa sih tugas mandiri seorang bidan? Di sini saya langsung menjawab saja ya. Ya baik Ibu boleh. Eh, Seorang bidan itu yaitu apabila seorang pasien hendak melahirkan di rumah bersalin atau di bidan praktik mandiri ya, maka bidan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas pasien tersebut dengan keadaan sehat baik ibu maupun bayinya. Dan bidan juga melayani KB, misalnya suntik, pil, IUD, dan KB lainnya. Dan juga bidan yaitu mengkaji status keadaan pasien saat hamil, dimulai dari trimester awal sampai trimester akhir hingga melahirkan ya. Dan mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan kepada pasien. Dan juga bidan melaksanakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan bersama pasien. Mungkin itu saja Ibu jawabannya. Baik, Ibu kan kalau misalkan lagi menangani pasien itu ya, ada nggak sih Bu, apakah kendala Ibu saat Ibu melakukan pelayanan kebidanan mandiri Bu? Untuk kendalanya ya, Ya, kendalanya yaitu mungkin pemberian resep obat hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter, yaitu dokter spesialis ya. Kalaupun bidan ingin meresepkan obat, perlu berkonsultasi terlebih dahulu atau berdasarkan rujukan dokter spesialisnya. Saat pemeriksaan, bidan juga hanya bertanggung jawab untuk melakukan observasi normal saja. Bidan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan pemeriksaan USG. Jadi hanya sebatas pemeriksaan screening saja itu boleh. Kalau yang lainnya itu tidak boleh ya. baik. Uh, ke pertanyaan nomor 3 ya Bu ya, bagaimana sih Bu cara mengatasi kendala yang dihadapi saat melakukan pelayanan kebidanan tersebut Bu? Untuk kendalanya itu dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga eh, bidan juga menjalankan tugasnya tidak hanya melakukan pelayanan kebidanan mandiri, namun juga harus melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi tidak bisa melakukan mandiri saja. Jadi bisa melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti itu. Bukan sebagai bidan, bagaimana Bu menjalankan peran dan fungsi seorang bidan ini sebagai manajer atau pengelola atau pengatur? Untuk peran dan fungsinya ya, eh, bidan sebagai pengelola yaitu mencangkup kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, yaitu yang didukung oleh partisipasi masyarakat, mengembangkan pelayanan kebidanan bagi individu, bagi keluarga, kelompok masyarakat, yaitu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di tempat. Menyusun rencana, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerja dan memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan dan melakukan kerjasama yaitu serta komunikasi inter dan antar sektor ya. Dan antar sektor itu bisa meliputi eh, seperti TNI ya, polisi kayak gitu, yang terkait dengan pelayanan kebidanan, dan memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan.
Itu saja mungkin fungsi dan perannya. Terus ya pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, dalam menjalankan peran dan fungsi dan pertanyaan selanjutnya nih ya Bu ya, dalam Baik. menjalankan peran di keputusan. Ada nggak sih Bu pengalaman dan kendala Ibu dalam mengambil keputusan sewaktu memberikan tindak lanjut kepada klien asuransi bidan? Untuk pengambilan keputusan bidan dalam merujuk ibu bersalin ke rumah sakit adalah suatu gambaran proses pengambilan keputusan yang rumit dan melibatkan beberapa tahapan, yaitu pemahaman adanya masalah, pencairan alternatif, evaluasi alternatif, dan akhirnya memutuskan untuk merujuk atau tidak atas kondisi pasien yang mengalami kegawat daruratan dan membahayakan jiwa ke rumah sakit. Berkaitan dengan kondisi yang dihadapi, keputusan dalam hal ini harus dilakukan secara tepat dan cepat. Jadi, semisalnya ada pasien yang gawat darurat, itu bisa langsung di dalam merujuk. Ibu kan sebagai bidan ya Bu ya, boleh nggak sih Bu memberikan kesehatan yang sering Ibu lakukan kepada pasien Ibu? Boleh. Punten ya Bu ya, boleh diulang nggak ya tadi Ibu pertanyaannya apa? Ya, jadi kan Ibu sebagai seorang bidan ya Bu ya, boleh nggak sih kasih contoh gitu Bu, bagaimana contoh pendidikan kesehatan yang sering Ibu lakukan kepada pasien-pasien Ibu? Boleh. Yang pertama itu dalam masa kehamilan ya. Ada yang pertama itu memberikan pendidikan cara kebersihan diri. Terus yang kedua ada memberikan pendidikan mengenai nutrisi yang baik bagi ibu hamil. Dan yang ketiga ada memberikan pendidikan tentang istirahat yang cukup pada ibu hamil. Terus ada memberikan pendidikan senam ibu hamil yaitu di atas 5 bulan. Terus juga ada pendidikan dalam masa persalinan ya, yaitu bisa memberikan pendidikan tentang fisiologi persalinan, memberikan pendidikan tentang tanda-tanda persalinan juga kepada ibu hamil yang ingin bersalin. Dan ada juga pada dalam masa nipas, yaitu memberikan pendidikan yaitu tentang perawatan payudara dan kebersihan diri, memberikan pendidikan tentang cara menyusui bayinya, karena kan nggak semua ibu hamil bisa langsung menyusui bayinya, apalagi baru anak pertama ya Bu ya. Ada juga memberikan pendidikan tentang nutrisi yang baik pada ibu nipas, memberikan pendidikan tentang tanda bahaya dalam masa nipas. Jadi tanda bahaya itu bukan ada di ibu hamil saja, di ibu nipas juga ada tanda bahayanya. Dan juga sebagai bidan juga harus selalu menyarankan supaya anak dibawa ke posyandu sesuai jadwalnya untuk diimunisasi. Mungkin itu saja. Terima kasih jawaban Ibu ya. Yang selanjutnya saya akan menanyakan tentang tugas mandiri Bu dari seorang bidan sebagai bidan pelaksana. Bagaimana sih Bu pelayanan yang sering Ibu lakukan kepada anak remaja dan wanita pramuda? Untuk anak remaja pada apa ya? Pada remaja putri mulai mendapatkan menstruasi. Nah, bidan juga sudah mulai bisa melaksanakan tugasnya dalam memberikan edukasi, kesehatan reproduksi, termasuk memberikan edukasi agar jangan sampai remaja putri hamil di luar pernikahan ya, yang itu kan banyak nih, sekarang banyak yang terjadi yang kayak gitu. Jadi nanti bidan bisa memberikan edukasi kepada remaja-remaja. Selanjutnya juga bidan mendampingi dalam pranikah atau prakonsepsi atau sebelum terjadinya kehamilan. Dan tujuannya yaitu tujuan pendampingannya prakonsepsi untuk memastikan kesiapan kesehatan fisik dan emosional sebelum adanya kehamilan. Mungkin itu saja Ibu.
kasih ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ini pendapat Ibu sendiri ya Bu ya, bagaimana cara Ibu untuk menjalankan peran bidan sebagai pemimpin? Bagaimana Ibu? Pertanyaannya? Ini mah pendapat Ibu sendiri ya Bu ya, bagaimana cara Bu bidan sendiri ini menjalankan peran bidan sebagai pemimpin? Baik. Untuk peran bidan, bidan itu dituntut harus mampu menerapkan aspek kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan, pelayanan KIA atau KB, kesehatan reproduksi juga, dan kesehatan masyarakat di komunitas dalam praktik kebidanan. Dan bidan juga sebagai pemimpin ya harus berperan serta dalam perencanaan pengembangan dan evaluasi kebijakan kesehatan, dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dalam praktik kebidanan di masyarakat, dan mengumpulkan, menganalisis, dan juga dapat menggunakan menganalisis data serta mengimplementasikan upaya perbaikan atau perubahan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di masyarakat, dan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara proaktif dengan perspektif luas dan kritis. Dan juga bidan harus bisa menginisiasi dan berpartisipasi dalam proses perubahan dan pembaruan praktik kebidanan tersendiri. Mungkin itu saja ya, Ibu. Terima kasih Bu jawabannya. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Ibu, sebagai bidan ini kan sudah mempunyai tips ya Bu, tips dan triknya. Bagaimana sih Bu tips dan untuk cara memberikan informasi kepada masyarakat agar mudah dipahami, dan apa saja media yang digunakan untuk penyuluhan pemberian informasi kepada masyarakatnya Bu? Penyuluhan bisa diperhatikan beberapa faktor ya untuk masyarakat. Yang pertama yaitu ada tingkat pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima informasi yang didapatnya. Dan yang kedua, tingkat sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam menerima informasi baru. Dan juga ada adat istiadat. Pengaruh adat istiadat dalam menerima informasi baru merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, yaitu karena masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Dan yang ini ada juga kepercayaan masyarakat. Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal, karena sudah timbul kepercayaan masyarakat dan penyampaian informasi. Jadi terkadang masyarakat kalau udah kenal, percaya informasi kayak gitu ya Bu. Terus juga ada kayak sekarang kan penyuluhan bisa disampaikan kepada masyarakat melalui media-media lainnya, yaitu yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media elektronik, yang ketiga ada media di luar ruang. Boleh saya jelasin ya Bu ya, untuk media cetak itu tersendiri. Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata gambar atau foto dan tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah leaflet, selebaran, atau tulisan surat kabar, yaitu seperti majalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Dan yang kedua yaitu ada media elektronik. Media ini merupakan media yang bergerak dinamis, dapat dilihat dan didengar, dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronik.
pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Baik. Bagaimana sih menurut Ibu wujud pelayanan yang Ibu berikan kepada bayi baru lahir dan balita? Boleh dijelaskan? Boleh. Untuk pelayanan ada yaitu pelayanan neonatal, esensial, dan tata laksana. Yaitu pelayanan neonatal meliputi yang pertama pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Yang kedua ada menjaga tubuh bayi tetap hangat dengan kontak dini. Dan yang ketiga ada membersihkan jalan nafas, mempertahankan bayi bernapas spontan, yaitu pemberian ASI dini dalam 30 menit setelah melahirkan. Terus ada melakukan penilaian terhadap bayi baru lahir. Baru lahir yaitu apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan, dan apakah bayi bergerak dengan aktif atau lemas. Jika bayi tidak bernapas atau bernapasnya ngap-ngap itu atau lemah, maka segera lakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir. Dan juga ada membebaskan jalan nafas, merawat tali pusat, pencegahan kehilangan panas, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Dan juga ada imunisasi BCG, hepatitis B, dan polio oral. Dan juga ada pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir dilaksanakan, yaitu pada baru lahir sampai 28 hari kunjungan neonatus. Dan juga ada penyuluhan kepada ibu tentang pemberian ASI, yaitu pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan. Dan ada pemantauan tumbuh kembang bayi untuk meningkatkan kualitas, yaitu tumbuh kembang anak melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang bayi. Dan juga ada pemberian obat, yaitu yang bersifat sementara pada penyakit ringan sepanjang sesuai dengan obat-obatan yang sudah ditetapkan, dan keperluan segera merujuk kepada dokter. Dan juga ada pelayanan pada balita, yaitu yang pertama ada pemberian kebutuhan nutrisi yang baik pada anak, ada pemberian kapsul vitamin A, pencegahan muntah dan mencret, ada pencegahan infeksi saluran napas akut, dan ada vaksinasi atau imunisasi. Dan juga ada posyandu. Posyandu itu ada jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu. Untuk balita yaitu mencakup yang satu penimbangan berat badan, yang kedua penentuan status pertumbuhan, yang ketiga penyuluhan, dan yang keempat yaitu ada jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Itu apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke puskesmas. Jadi jika ada balita atau anak yang sakit atau itu yang lainnya bisa dirujuk ke puskesmas ya Bu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu atau ada yang kurang jelas? Baik. Cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Bu. Sama-sama Ibu. Sekian dari Putri dan Neneng, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.